Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Sistem Online Administrasi Fakultas Teknik atau SOAF. Nah, di sini untuk mahasiswa itu bisa mendaftar di sini, klik di sini mendaftar dan silakan masukkan uh, nama lengkap, NPM, nomor WhatsApp, email student UIR, dan password. Nanti klik daftar. Setelah itu nanti bisa masuk. Di sini masukkan email yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik login. Nah, setelah sukses berhasil masuk, nah di sini Anda bisa melihat dokumentasi. Ya, di login tadi juga bisa ada melihat dokumentasi. Ya, kalau dokumentasi ini kita klik, di sini akan diberitahu mengenai tata caranya, ya, syarat-syarat pengurusan beberapa dokumen. Kemudian di sini juga ada bagian kerja tata usaha Fakultas Teknik melalui SOAF. Nah, ini sangat penting ya. Artinya mahasiswa sekalian ketika ingin mengurus SK penelitian itu harus memilih TU berikut: Kasuba Agenda dan Ekspedisi Bu Limadani Metia Putri. Nah, ketika ingin mengurus SKKP harus memilih Muhammad Arif Mulyana dan seterusnya. Ya, jadi jangan salah kamar. Kalau salah kamar itu akan otomatis nanti akan ditolak pengajuannya. Jadi Anda harus mengajukan kembali, ya. Nah, di sini juga ada tata caranya, bagaimana register, bagaimana login, dan seterusnya. Nanti akan saya lanjutkan melalui video ini saja, biar lebih mudah. Oke, jadi di sini hanya ada dokumentasi dan satu lagi dashboard. Dashboard ini Anda bisa mengurus surat baru ya dengan mengklik tombol ini dan dipilih pengajuannya mau ke siapa. Nah, ya, contohnya ketika Anda mau mengajukan pengurusan surat aktif kuliah, artinya pegawai yang harus dipilih adalah Bu Astuti. Nah, dalam hal ini adalah Bu Astuti, keperluannya aktif kuliah tadi. Surat aktif kuliah. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan berkasnya dalam satu file PDF saja. Nah, jangan ajukan berkali-kali. Ya, satu file PDF saja di-upload, semua digabungkan jadi satu file, bisa jadi 20 halaman dan sebagainya, nggak masalah, asalkan tidak melebihi 5 MB dan dalam format PDF. Diklik tambah data. Ya, kita tunggu dia uploading. Oke, berhasil ditambahkan, klik OK. Di sini langsung masuk detail pengajuan Anda. Anda bisa klik button lihat untuk melihat berkas yang sudah Anda masukkan untuk mengecek apakah berkasnya sudah benar atau ada kesalahan di sini contohnya ya. Kemudian jika udah oke, maka status yang Anda lihat di sini adalah belum diproses otomatis karena dia sekarang sedang dalam antrian di staf tata usaha dengan akun tadi Bu Astuti ya. Jika Anda lihat ternyata ada lampiran yang belum lengkap dan Anda yakin itu akan ditolak, maka Anda bisa mengajukan pembatalan pengajuan sendiri. Tinggal ngeklik ini, dia otomatis dibatalkan. Sekarang kita akan lihat di akun tata usaha Bu Astuti. Kita lihat seperti apa cara memproses ini. Baik, sekarang kita di akun Bu Astuti. Di sini untuk tata usaha ya ada tiga menu. Pertama dashboard, kemudian surat, kemudian jenis surat. Ya, untuk tata usaha bisa menambahkan jenis surat baru. Di sini diklik jenis surat, bisa mengedit jenis surat yang sudah ada. Seperti ini, diedit kata-katanya ataupun menambah jenis surat yang baru. Seperti itu. Ya, kemudian di bagian dashboard tadi bisa kita lihat di sini
berapa jumlah pengguna, berapa jenis surat, berapa surat belum diproses, surat yang perlu ditanggapi, surat sedang diproses, dan surat selesai diproses. Nah, untuk surat tadi itu bisa dilihat di surat yang perlu ditanggapi. Jadi klik di sini. Itu di sini ada, bisa dilihat beberapa surat yang perlu ditanggapi. Ya, ini kalau kita masukkan 50 entry, kita akan lihat semuanya ini sampai 29 ya, 29 surat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini mahasiswa akun yang ini tadi, ya, pengurusan surat aktif kuliah, dengan waktu uploadnya akan tertera di sini. Ya, sebelumnya tidak ada waktu upload, sekarang sudah ada waktu upload. Artinya nanti ini akan disorting berdasarkan yang terbaru. Jadi pengajuan terbaru akan masuk di paling atas. Ya, kemudian di sini untuk tata usaha bisa melihat berkasnya, berkas yang tadi diajukan oleh mahasiswa. Kemudian bisa melihat history nanti ketika sudah melalui proses disposisi, atau bisa melakukan penolakan pengajuan jika dilihat berkasnya tidak lengkap ataupun keperluannya ini salah kamar. Jadi TU bisa langsung tolak pengajuan di sini. Ya, ketika TU ingin menolak pengajuan, contohnya kita tolak saja di sini. Ya, TU bisa memberikan catatan berkas tidak lengkap. Kemudian ya, lakukan klik tolak pengajuan. Pengajuan berhasil ditolak dan yang tadi suratnya sudah tidak ada lagi di sini. Ya, dan kita masuk ke akun mahasiswa tadi. Ya, masuk di sini. Pengajuannya sudah ditolak statusnya. Dan ini bisa dilihat diklik apa penolakannya. Penolakannya adalah berkas tidak lengkap. Nah, jadi pengajuan ditolak oleh tata usaha. Nah, oleh karena itu, mahasiswa bisa mengajukan ulang surat aktif kuliah. Contoh di sini untuk Bu Astuti kembali surat aktif kuliah. Kita upload kembali. Ya, ini berhasil ditambahkan karena tadi sudah ditolak pengajuannya, jadi bisa melakukan pengajuan surat dengan keperluan yang sama. Tapi ketika dicoba pengajuan yang sama kembali, ya, pada Bu Astuti dan jenis surat yang sama, kita tambah lagi, maka ada pemberitahuan tidak boleh submit berulang, silakan batalkan pengajuan sebelumnya dan jadikan seluruh persyaratan dalam suatu file PDF. Jadi tidak bisa mengajukan berulang-ulang. Ya, tunggu sampai dibatalkan, ditolak seperti ini, atau batalkan sendiri ketika mahasiswa tahu kalau ada berkas yang tidak lengkap. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengajukan pengajuan kembali. Kita kembalikan lagi ke Bu Astuti. Baik, masuk. Sekarang masuk ke surat yang perlu ditanggapi Bu Astuti di sini. Ya, di sini Bu Astuti bisa, tadi sudah ditolak, sekarang bisa menanggapi untuk diteruskan kepada siapa. Ya, contohnya Bu Astuti ingin meneruskan ke Prodi Teknik Informatika. Nah, catatannya berikan pertimbangan. Nah, seperti itu. Dan Bu Astuti bisa mengupload file tertentu jika perlu, ya. Nah, kalau tidak perlu diuploadkan. Nah, jadi dalam setiap proses disposisi itu bisa diupload file tertentu. Nah, dalam hal ini kebetulan karena hanya minta pertimbangan, tidak perlu diupload oleh Bu Astuti, langsung diteruskan ke Prodi Teknik Informatika. Seperti ini. Berhasil diteruskan, maka sudah tidak ada lagi datanya di sini. Ya, karena sekarang tadi kita sudah ajukan.
Ya, baik. Kemudian sekarang posisinya sudah berada di Prodi Teknik Informatika. Ya, di sini sudah tidak tampil lagi. Ya, nah, di Prodi Teknik Informatika itu Prodi bisa ngecek. Ya, di sini Prodi Teknik Informatika akunnya. Ya, kita bisa melihat di bagian surat ya. Untuk bagian Prodi, dashboard ini adalah bagian yang diajukan oleh Prodi. Tapi kalau ada disposisi menuju Prodi, itu bisa dilihat di bagian surat. Nah, di bagian surat, di sini ada dari tata usaha, surat aktif kuliah untuk mahasiswa ini, ya, dengan catatan berikan pertimbangan. Nah, di sini Prodi bisa melihat isi filenya, dan juga menanggapi, dan juga bisa melihat histori pengajuan. Nah, dalam hal ini kita lihat Bu Astuti tidak ada mengajukan lampiran ketika mendisposisikan. Nah, kita bisa menanggapi, ya, diteruskan kepada, bisa dikembalikan lagi ke Bu Astuti, ya, atau ke tata usaha yang lain, atau ke WD 123 dan seterusnya. Contoh, saya ajukan kembali ke Bu Astuti, atau saya ajukan ke Pak Samuel misalnya, yang akun yang berbeda. Pak Samuel, saya berikan berikut lampiran apa ya, surat izin. Contoh ya, ini contoh seperti ini. Jadi bisa choose file, bisa dimasukkan ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya kita masukkan file baru, kita teruskan, berhasil diteruskan. Ya, maka sudah hilang dari sini. Dari surat yang perlu ditanggapi. Ya, jadi ini dia malah masuk ke semua surat. Ini bisa kita lihat sedang diproses. Ya, nah di sini kita nampak ada lampiran. Ini lampiran yang tadi kita upload menuju ke tata usaha Pak Samuel Said. Oke, sekarang kita keluar, kita cek apakah ada di Bu Astuti. Ya, kita lihat tidak bertambah, si 28, dan surat itu tidak ada di Bu Astuti. Karena kita sudah mengirimkannya ke tata usaha. Ya, di akun Pak Samuel, kepala tata usaha, contohnya, ini akan kita lihat surat tersebut masuk ke Pak Samuel ini. Ya, ini waktu uploadnya. Pak Samuel bisa melihat berkasnya. Ya, ini berkasnya tadi, yang pengajuan pertama sekali. Ya, kemudian di sini bisa melihat juga history. Tidak ada lampiran. Nah, ini dari Prodi mengirim ke Pak Samuel, ada lampiran surat izin contohnya. Ini Pak Samuel bisa melihat sebagai pertimbangan contohnya ya. Nah, kemudian sekarang sedang diproses oleh Pak Samuel, dan Pak Samuel bisa langsung menyetujui ataupun mendisposisikan kembali. Ya. Nah, contohnya kalau Pak Samuel ingin mendisposisikan kembali, bisa diteruskan kembali ke siapa misalnya. Apakah ke dekan atau kembalikan ke prodi misalnya seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini Pak Samuel bisa menyetujui ya, contohnya. So, menyetujui. Artinya dalam hal ini suratnya sudah selesai, sudah dicetak, sudah ditandatangani oleh dekan, ya. Kemudian di sini Pak Samuel ingin menguploadkan ke sistem. Nah, jadi bisa klik setujui, pilih file yang sudah selesai, contohnya di form
ini yang lain. Masukkan ini contohnya salah satunya ya. Berapa filenya? Oke, cukup kecil. Ya, di-upload. Nah, ketika ini berhasil ditambahkan, ya surat tersebut sudah tidak bisa ditanggapi dan dia sudah berstatus selesai dan historinya bisa dilihat selesai diproses oleh tata usaha. Nah, ketika itu mahasiswa sendiri bisa ngecek ya, statusnya sudah berubah menjadi cetak surat ya. Artinya pengajuannya sudah selesai dan surat yang diberikan oleh Pak Samuel tadi sudah bisa mahasiswa cek. Nah, ini contohnya. Ya, ini hanya sebagai contoh. Ya, jadi hasil tadi sudah bisa dicetak. Nah, seperti itu urutannya ya, flow dari mahasiswa menuju ke tata usaha. Kemudian tata usaha bisa mengajukan disposisi baik itu ke dekan atau ke kepala tata usaha ya, ataupun ke prodi misalnya. Nah, itu alur yang ada di sistem online administrasi Fakultas Teknik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.